الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا رواه مسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin rahimakumullah, salah satu segmen kisah perjalanan Musa alaihi salam bersama dengan Nabiullah Khidir alaihi salam, kita mendapati kisah ini terdapat di dalam surat Al-Kahfi. Di akhir perjalanan kita melihat mereka berdua sampai di satu negeri, yang negeri tersebut dikenal dengan kebakhilan penduduknya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa abaw ay yudayyifuhuma. Mereka sampai di satu kota, satu negeri yang negeri itu enggan melayani tamu, dikenal dengan negeri yang bakhil. Al-Imam Ibnu Katsir menerangkan bahwa negeri ini Madinatul Bukhala, yaitu negerinya orang-orang yang bakhil. Fawajada jidaran yuridu an yanqadha fa'aqama. Lalu keduanya mendapati ada satu bangunan, yang bangunan tersebut hampir roboh. Lalu Nabiullah Khidir bersama Musa memperbaiki bangunan itu sampai tegak kembali. Kemudian Nabiullah Musa berkata, qala law syi'ta lattakhadta 'alaihi ajra. Sekiranya kamu mau, kita bisa mengambil upah, karena kita sudah bekerja memperbaiki bangunan yang hampir roboh ini. Kita perhatikan kaum muslimin rahimakumullah, apa hikmah yang bisa kita dapat dari kisah ini, dan nanti ayat berikutnya yang dijelaskan oleh Nabiullah Khidir tentang maksud dan tujuan dia membangun, menegakkan kembali bangunan yang hampir roboh, kemudian dia tidak meminta upah. Kaum muslimin rahimakumullah, ternyata di dalam ayat ini dengan jelas menerangkan kepada kita bahwa kebakhilan itu ada. Bakhil, asyuh atau kikir dalam bahasa kita itu ternyata ada. Dan bakhil berdasarkan ayat ini pula, bakhil ini adalah satu virus yang melebihi daripada virus COVID-19 yang hari ini kita khawatirkan. Perhatikan bagaimana khawatirnya manusia hari ini dengan wabah virus COVID-19. Sampai menggunakan masker, pemerintah menerapkan PSBB dan lain sebagainya. Dan hal ini dibolehkan, tafadhal. Tapi pahamkah dan sadarkah kita bahwa kebakhilan ini adalah satu virus, dan virus ini mematikan? Apa bukti bakhil ini adalah satu virus?
Buktinya satu negeri itu terjangkiti dengan virus ini. Satu negeri disebut dengan Madinatul Bukhala, negeri yang penduduknya bakhil. Waliyadzubillah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita untuk takut terhadap virus ini. Wattaqus syuhha. Takutlah kalian dengan kebakhilan. Fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Hadis daripada Jabir bin Abdullah dalam Riwayat Imam Muslim. Takutlah kalian dengan kebakhilan yang ada pada diri kalian, yang bisa menular kepada orang lain, sehingga menjadikan satu orang bakhil menularkan kebakhilan kepada yang lain. Sebagaimana kedermawanan mampu menularkan kedermawanan kepada yang lain. Perhatikan bagaimana dermawannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mampu menularkan kepada Umar bin Khattab, mampu menularkan kepada sahabat-sahabatnya yang lain, mampu menjadi iri bagi sahabat-sahabat Nabi yang tidak memiliki harta untuk bersedekah. Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, zahaba ahlad dusur bil ujur." Orang-orang kaya sudah memborong semua pahala. Kami seolah-olah tidak memiliki kesempatan lagi untuk beramal. Rasul bertanya, bagaimana bisa demikian? Bagaimana tidak ya Rasulullah? Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum walakin yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka salat, kami salat. Mereka puasa, kami puasa. Tapi mereka mampu bersedekah dengan harta-harta mereka, kami tidak mampu. Kedermawanan menularkan kebaikan hatta kepada sahabat-sahabat yang fakir, yang tidak mampu bersedekah. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, kita perhatikan, ternyata kebakhilan ini pula lah yang menjadi sebab kemunafikan itu ada di dalam dada-dada kita. Dan salah satu tanda kemunafikan adanya kebakhilan. Sehingga Rasul mengatakan dalam hadis yang tadi di awal khatib bacakan, hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam Riwayat Imam An-Nasa'i, dinyatakan sahih hadisnya. Rasul bersabda, "Wala yajtami'u asy-syuhhu wal iman fi qalbi 'abdin mu'min abada." Tidak akan pernah bertemu kebakhilan dengan keimanan. Tidak akan pernah bertemu di dalam hati seorang mukmin selama-lamanya. Tidak akan pernah nempel. Tidak akan pernah bisa beriringan. Nas'alullah al-'afwa wa salam. Maka kaum muslimin rahimakumullah, kita perhatikan salah satu perkataan orang-orang munafik adalah mereka berkata kepada kawan-kawannya, "Humul ladzina yaquluna la tunfiqu 'ala man 'inda Rasulillah hatta yanfadhu. Walillahi khazainus samawati wal ard. Walakinnal munafiqina la yafqahun." Mereka orang-orang munafik berkata kepada kawan-kawannya, "Kalian jangan berinfak, jangan bersedekah kepada orang-orang fakir yang ada di samping Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biarkan mereka bubar. Mereka menyebarkan virus. Jangan bersedekah, jangan berinfak." Nas'alullah al-'afwa wa salam. Kemudian ternyata kebakhilan ini pula lah yang menjadi sebab solat kita tidak mendapatkan kekhusyukannya. Kebakhilan ini pula lah yang kalau hari ini kita tidak merasakan nikmatnya solat, maka lihat di dalam hati kita, masihkah ada secercah kebakhilan? Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fawailul lil musalli, celakalah orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, mereka-mereka yang lalai dari salatnya. Para ulama menjelaskan, lalai di sini bukan lalai dari segi waktu,
bukan hanya lalai dari sisi tumanina, tapi lalai seluruhnya. Dua ayat ini tidak terpisah dengan 3 ayat sebelumnya dan 2 ayat setelahnya. Masih dalam satu surat yang sama. Ternyata sebab seseorang lalai daripada salatnya, seseorang tidak merasakan nikmatnya salat, karena dia pelaku pendusta agama. Salat tapi salatnya bakhil. Dia haji tapi hajinya haji bakhil. Dia umrahnya bakhil. Dia qiraatul Quran, tapi qiraatul Quran di dadanya menyimpan kebakhilan. Kita perhatikan 3 ayat sebelumnya Allah menerangkan mereka melantarkan anak yatim. Mereka tidak menganjurkan memberi makan orang-orang miskin yang ada sekeliling mereka. Bahkan di penghujung ayat Allah mengatakan wa yamna'unal ma'un. Mereka mencegah orang lain untuk berbuat kebaikan. Inilah salah satu sebab mengapa kita tidak merasakan nikmatnya salat. Perhatikan bagaimana solat-solat kita. Bukan sekedar kita mempelajari tentang bacaannya, bukan sekedar kita mempelajari bagaimana bisa menangis di dalam salat, tapi pahami kebakhilan itu harus kita singkirkan. Kemudian kita perhatikan ayat setelahnya yang dijelaskan oleh Nabiullah Khidir tentang apa maksud dia melakukan hal itu. Maka beliau menerangkan wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhuma shalihan. Adapun bangunan yang aku tegakkan dan aku tidak meminta upah kepada penduduk negeri ini, bangunan ini milik 2 orang anak yatim. Fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahumā. Di bawah bangunan ini ada perhiasan, ada mahkota. Wa kana abuhuma shalihan. Dan 2 orang tuanya orang tua yang saleh. Nabiullah Khidir alaihissalam memisahkan, mengecualikan kedua orang tua anak yatim ini tidak sama dengan penduduk negeri itu. Kedua orang tua anak yatim ini tidak sama dengan penduduk negeri itu yang bakhil. Maknanya kebakhilan menentukan kualitas kesalihan kita. Sedekah akan menjadi standar utama kesalihan kita. Bukan sekedar sholat. Soleh tidak hanya sekedar diukur dengan sholat. Soleh tidak hanya diukur dengan haji berkali-kali. Soleh tidak hanya diukur dengan sholat tahajud. Perhatikan apa yang diharapkan oleh orang-orang ketika sakaratul maut. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Infakkan apa yang telah Allah titipkan kepadamu sebelum kematian datang menghampiri salah seorang di antara kalian. Lalu mereka berangan-angan, laula akhartani ila ajalin qarib, sekiranya bisa ditangguhkan sesaat saja. Fa asaddaqa, maka aku akan bersedekah. Di akhir ayat Allah mengatakan wa akum minas shalihin, aku pasti menjadi orang saleh. Ternyata kesalihan memiliki standar utama, hilangkan kebakhilan. Ingin saleh, saleh tidak cukup hanya saleh ke atas, tapi saleh kepada manusia sekitar. Maka dianggap pendusta seseorang manakala tidak memperhatikan masyarakat sekitarnya. Kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam ayat ini pula tersirat satu pembelajaran yang sangat baik sekali bagi kita orang tua. Salah satu sifat kesalihan orang tua, salah satu, yaitu dia meninggalkan kepada anak keturunannya harta. Sehingga di dalam surah An-Nisa Allah menerangkan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah.
Hendaknya seseorang itu khawatir meninggalkan di belakang mereka generasi yang lemah. Lemah di sini para ulama tafsir menerangkan lemah dari segi harta. Maka hendaknya meninggalkan harta agar jangan sampai anak keturunan kita meminta-minta kepada orang lain. Maka salah satu sifat kesolehan orang tua adalah dia meninggalkan harta warisan kepada anak. Tapi perlu kita ingatkan, satu ketika hadis daripada Abu Ya'la Al-Amiri As-Saqafi radhiyallahu ta'ala anhu dalam Imam Ibnu Majah, Hasan dan Husain, dua cucu Nabi bermain-main di hadapan Nabi. Kemudian Nabi memeluk keduanya. Nabi memeluk keduanya, kemudian Nabi berkata kepada para sahabat, "Innal walad mabkhalatun majbanatun." Anak ini akan menjadi sumber kamu bakhil. Anak ini akan menjadi sumber kamu penakut. Subhanallah. Berapa banyak hari ini manusia demi memiliki program besar untuk anak-anaknya, memiliki rencana besar 5 tahun ke depan anak saya akan saya kuliahkan ke kedokteran, 10 tahun ke depan anak saya persiapkan agar menjadi pejabat, anak saya persiapkan, harta disediakan sedemikian rupa sehingga menjadikan bakhil. Datang pengurus masjid menawarkan sebuah tawaran surga kepada kita, berani mengatakan di hadapan Allah dia tidak memiliki harta di saat ada harta yang tersimpan. Perhatikan, anak kita bisa menjadi sumber kita bakhil. Anak kita bisa menjadi sumber kita menjadi penakut. Oleh karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada sahabat Abi Umamah satu kalimat doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhal. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat penakut dan sifat bakhil. Anak bisa menjadi sumber. Abdurrahman bin Auf memiliki anak. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu memiliki putra. Para sahabat Nabi memiliki anak-anak yang banyak, tapi mereka mampu manage seluruhnya sehingga hati mereka terbebas daripada kebakhilan. Di penghujung khutbah ini, Abul Hayyaj Al-Asadi, salah seorang tabi'in, diceritakan dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah, ketika dia tawaf, dia mendengar ada salah seorang yang berzikir di dalam tawafnya, tilaf tawaf, sepanjang tawaf yang 7 kali itu. Apa yang dia baca? Allahumma qini syuha nafsi, Allahumma qini syuha nafsi. Ya Allah, jaga aku dari kebakhilan diriku ya Allah. Diulang-ulang kalimat ini, Allahumma qini syuha nafsi, Allahumma qini syuha nafsi. Tidak ada kalimat yang lain. Sehingga ketika selesai tawaf, Abul Hayyaj Al-Asadi memberanikan diri bertanya kepada laki-laki itu, lima taqulu kadza wa kadza? Kenapa kamu berkata Allahumma qini syuha nafsi? Tidak menambah dengan doa-doa yang lain, tidak menambah dengan doa-doa minta kebahagiaan dunia, minta dimudahkan urusan. Ternyata beliau mengatakan, sekiranya Allah menjagaku dari kebakhilan, maka aku tidak akan berzina, aku tidak akan melakukan pencurian, aku tidak akan berbuat maksiat, dan aku akan menjadi orang yang beruntung. Allah berfirman, wa may yuqa syuha nafsahu fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang terjaga daripada kebakhilannya, maka sungguh mereka orang-orang yang menang. Subhanallah. Ternyata
ketika sahabat ini memperhatikan, tabi ini memperhatikan dengan seksama siapa laki-laki itu. Fa idza huwa Abdurrahman bin Auf sahib Rasul sallallahu. Ternyata laki-laki itu adalah sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Kaum muslimin rahimakumullah. Semoga segmen kisah terakhir daripada perjalanan Nabiullah Musa bersama Khidir yang menerangkan kepada kita adanya satu negeri yang bakhil. Semoga kita tidak menularkan kepada orang lain. Semoga kita bisa terjaga dari kebakhilan. Peluang berinfak di sekeliling kanan kita bertebar. Peluang untuk bersedekah di kanan kiri kita bertebar. Selagi masih ada lembaga-lembaga yang menerima sedekah-sedekah kita, segera berikan. Selagi masih ada orang-orang fakir dan miskin yang mau menerima, segera berikan. Sebelum terjadi sesuatu yang Rasul sabdakan, la taqumu sa'ah, kiamat tidak akan terjadi hatta yamshi rajulu bisadaqatihi, sehingga seseorang berjalan membawa sedekahnya, falam yajid ma yuqabiluha, dia tidak mendapati satu orang pun yang mau menerima sedekahnya. Mengapa? Allah Maha Kaya. Allah akan kayakan seluruh hambanya, sehingga kita ingin bersedekah tidak lagi memiliki kesempatan. Jika masih ada orang yang mau menerima sedekah kita, berikan. Sedekah yang kita keluarkan tidak akan pernah berkurang. Semoga bulan Ramadan, 1 bulan sudah kita lalui. Insya Allah besok hari terakhir setelah Ramadan, kedermawanan yang kita bangun di bulan Ramadan ini bisa menjadi kedermawanan di luar bulan Ramadan. Semoga Allah merahmati kita, mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif, ittaqillaha haitsu ma kunta watbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa faraztah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma izzil Islam wal muslimin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin fi bilad Syam wa fi Palestin wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma ansurhum nasran mu'azzara. Allahumma arham mautahum washfi jurhahum wa taqabbal syuhada'ahum. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma khudh ru'asa'il kafirin akhdha ajril muqtadir ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.